besar hati dan suci. Baik kawan-kawan, selamat sore semua. Untuk media cetak dan media elektronik yang hadir pada sore hari ini, kami dari pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir membuat pernyataan sikap terhadap berita hoax. Ecclesia Patria, salam NKRI. Salam. Sehubungan dengan beredarnya berbagai bentuk pengakuan dukungan dan berita hoax yang melaksanakan agama serta menyeret dan mencari nama gereja Katolik dalam isu dukungan pencapresan salah satu nama capres tahun 2024, kami Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mengingat pemilu 2024 masih 2 tahun lagi, Pemuda Katolik Komcap Samosir menghimbau kepada elit politik dan pemerintah fokus menyelesaikan masalah rakyat. Yang kedua, pada pemilu 2024 nanti agar masing-masing menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab serta menyampaikan informasi yang benar kepada publik dan tidak berita bohong atau hoax. Ketiga, video adanya 70 pastor yang mendukung salah satu calon presiden di beberapa center adalah upaya provokasi dan memecah belah persaudaraan antar umat manusia. Yang keempat, mendesak aparat penegak hukum atau Polri supaya mengusut tuntas berita yang tidak benar itu. Kelima, kepada masyarakat diminta untuk kritis dan menelaah setiap berita yang tidak berdasarkan informasi dan fakta yang tidak akurat. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir menolak berbagai bentuk upaya pecah belah bangsa dengan menggunakan dan mengatasnamakan agama dalam kontestasi pemilu 2024. Keenam, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir mengutuk keras membuat atau penyebar berita hoax dan segala upaya pembohongan publik bahwa gereja Katolik sungguh dapat menjaga kontestasi pemilu yang bermartabat. Pemuda Katolik Komcap Samosir mendukung berbagai bentuk upaya kesejukan dan keberagaman berbangsa dan bernegara, seperti yang terjadi pada Pesta Nasional di Kobang, dan kegiatan tersebut hendaknya menjadi role model terhadap keberagaman NKRI. Demikian sikap Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir terhadap berita hoax dan segala upaya pembohongan publik yang sifatnya memecah belah bangsa. Pro Ecclesia Patria, Pro Bono Publico, Samosir 8 November 2022. Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir periode 2022-2025. Ketua Polter Sibolon SEM Rehat Pardosi SE, Sekretaris Rehat Pardosi SE. Terima kasih. Baik, teman-teman pers, untuk melengkapi data dari pernyataan sikap yang telah dibacakan oleh Bapak Ketua tadi, ada beberapa bukti yang kita dapat dari media YouTube seperti yang saya pegang ini. Persoalan dukungan 70 pastor terhadap salah satu calon presiden pada pemilu 2024. Artinya dari Keuskupan Agung Medan sendiri telah membuat pers liris menyatakan bahwasanya berita tersebut adalah hoax, tidak benar. Jadi supaya kita pahami bersama bahwasanya Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir sampai saat ini masih berpegang teguh untuk menjaga kerukunan dan kenyamanan umat beragama, terlebih untuk menjaga netralitas umat Katolik lewat gereja, dan kita mendukung NKRI supaya maju lebih baik ke depan. Demikian dari saya, mungkin ada ditambahi oleh Bapak perwakilan dari Komda. Silakan, Pak. Baik, ada 2 kasus lagi yang beredar. Yang pertama soal piagam toleransi yang ada di Jakarta yang juga melibatkan tokoh Katolik. Untuk kasus yang pertama itu tentang piagam itu sudah diselesaikan secara damai. Namun ada kemudian beredar lagi tentang video dukungan Uskup Sejabodetabek. Nah, untuk kasus ini Keuskupan Agung Jakarta sudah mengedarkan press release
bahwa Kuskupan Agung Jakarta lewat Kardinal mengatakan bahwa memang ada perjumpaan dengan Bapak Anies Baswedan, tapi itu merupakan dalam rangka pamitan, dalam rangka purna bakti, dalam rangka selesainya tugas Bapak Anies Baswedan di Kuskupan Agung Jakarta. Jadi Kuskupan Jakarta mengatakan bahwa netral dalam hal kontestasi politik dan sudah diterbitkan rilisnya. Demikian beberapa kasus-kasus hoax yang beredar di sosial media. Ya, demikian konferensi pers kami pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kebetulan kasus ini kan terjadi di luar wilayah teritorialnya Kabupaten Cabang Samosir. Maka langkah-langkah yang bisa kami lakukan adalah lewat konferensi pers pada hari ini. Itu saja yang bisa kami lakukan karena memang yang terjadi ini kan di luar wilayah teritorial Kabupaten Samosir. Kebetulan memang di gereja Katolik sendiri, kita gereja itu tidak terlibat dalam hal politik praktis. Itu memang sudah ditentukan dalam aturan-aturan gereja bahwa para imam dan gereja itu sendiri tidak terlibat dalam hal politik praktis. Demikian. Nah, ini bentuk keresahan dari pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir sendiri terhadap berita-berita hoax yang melibatkan nama gereja Katolik. Demikian. Ada mungkin tambahan dari Pak Sirca? Baik, saya tambah sedikit lagi terkait isu-isu ini. Memang soal perintah, ya artinya dengan adanya pers liris ini sudah merupakan sebuah pertimbangan buat kita organisasi pemuda Katolik untuk menyikapi secara arif dan bijaksana bahwasanya kita melihat isu-isu demikian sangat merugikan umat Katolik secara khusus, bangsa ini juga secara umumnya. Dan ya dimana kita lihat untuk kontestasi pemilihan presiden masih ada 2 tahun lagi. Jadi terlalu dini kita bicara soal sosialisasi soal calon gitu loh. Artinya kan harus lewat sebelum calon ada balon dulu. Nah, artinya kan di berita-berita ini sudah menyatakan bahwasanya ada calon. Nah, ini yang mau kita tepis. Demikian. Baik, kalau kita dari Komisariat Cabang Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Samosir menghimbau kepada umat Katolik supaya tidak terpancing dengan isu-isu yang beredar, berita-berita hoax yang beredar. Dan kita sarankan bijaklah dalam bermedia sosial, bijaklah dalam menanggapi isu-isu yang beredar saat ini supaya kita tidak terjerembab dalam kasus-kasus yang merugikan kita sendiri. Oke. Jadi kita sendiri dari pengurus pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir akan melakukan upaya-upaya dalam hal sosialisasi ke gereja-gereja ataupun melalui cabang-cabang kecamatan, akan menyampaikan ini melalui paroki juga. Kita akan libatkan supaya masyarakat jangan sampai terpecah belah akibat berita-berita hoax yang beredar di tengah masyarakat. Dan kita harapkan semua kita sebagai pemuda yang berperan dalam hal ini dan juga bertanggung jawab dalam menjadikan umat di seluruh Kabupaten Samosir supaya dengan segera dan mengharapkan bantuan dari semua pihak dan semua lembaga ataupun semua tokoh-tokoh agama yang ada di Samosir supaya memberikan keterangan yang benar kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu.